Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 22 teman-teman, yaitu masih sama mengenai DNS server. Tetapi di sini kita akan membahas yang authorized DNS server. Nah, di video sebelumnya itu kan kita sudah membahas yang DNS server yang forwarding dan juga caching ya teman-teman. Nah, di bab 22 kali ini kita akan membahas yang authorized DNS server, yang mana pada authorized DNS server itu kita akan ada 7 pembahasan teman-teman, yaitu yang pertama ada konsep autoritatif DNS server, kemudian yang kedua ada clone Debian untuk web server, yang ketiga ada konfigurasi zone file, kemudian yang keempat ada konfigurasi forwarding file, yang kelima ada konfigurasi reverse file, kemudian ada verify dan juga ada pengujian autoritatif DNS server. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep autoritatif DNS server. Nah, di sini saya sudah memiliki topologinya ya teman-teman, yang akan membantu kita mengetahui mengenai autoritatif DNS server. Nah, jadi teman-teman, untuk konsep dari autoritatif DNS server ini dia hampir sama dengan caching dan juga forwarding DNS server. Nah, di sini saya akan coba mengulas sedikit ya teman-teman mengenai konsep dari caching dan juga forwarding, yang mana ketika klien itu dia ingin mengakses facebook.com, itu dia atau klien itu tidak bisa langsung terhubung ke facebook.com-nya, tetapi si klien ini dia akan bertanya terlebih dahulu ke lokal DNS servernya. Kemudian si lokal DNS server dia juga akan melakukan DNS request ke DNS server Google. Nah, setelah server Google ini dia memberikan IP-nya ke lokal DNS server, maka setelah diberi IP dari DNS server Google, si lokal DNS ini barulah akan mengirimnya ke klien teman-teman. Nah, dari situ barulah klien ini dapat mengakses facebook.com-nya. Tetapi berbeda nih teman-teman dengan yang autoritatif DNS server, yang mana kalau autoritatif itu ketika misalkan klien ini tuh dia ingin menanyakan IP dari facebook.com, itu si klien dia nantinya akan bertanya ke lokal DNS server, tetapi nantinya si lokal DNS server itu dia tidak akan bertanya lagi ke DNS server Google-nya teman-teman. Jadi dari klien itu dia hanya bertanya ke lokal DNS server. Nantinya lokal DNS server itu tidak perlu melakukan DNS request ke DNS server Google-nya. Jadi nantinya kita akan melakukan konfigurasi di lokal DNS-nya agar lokal DNS ini dia itu sudah menyimpan atau sudah memiliki domain name dari facebook.com-nya. Jadi ketika klien itu ingin mengakses facebook.com, itu klien hanya perlu bertanya ke lokal DNS server. Kemudian nantinya si lokal DNS server ini dia akan langsung memberikan IP yang diminta oleh klien, yang mana IP yang diminta oleh klien adalah facebook.com. Maka lokal DNS server ini akan memberikan IP dari facebook.com-nya, yaitu 157.240.208.35. Barulah setelah lokal DNS ini memberikan IP ke kliennya, baru klien ini dapat mengakses yang namanya facebook.com. Nah, jadi teman-teman, untuk konfigurasi autoritatif DNS server ini dia mempermudah dan juga mempersingkatkan kita dalam mengakses facebook.com ataupun yang lainnya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Nah, jadi teman-teman, untuk konsep dari autoritatif DNS server tadi kan ketika klien ingin mengakses facebook.com, itu dia hanya perlu bertanya ke lokal DNS server tanpa bertanya ke DNS server Google-nya. Nah, maka dari itu di sini kita memerlukan dua server teman-teman, yang mana yang satunya itu akan menjadi web server dan satunya lagi itu akan menjadi lokal DNS servernya, yang mana nantinya si klien ini dia akan mengakses web server yang akan kita cloning dari server 1 Debian-nya, yang mana untuk yang menjadi lokal DNS servernya itu yang server 1 Debian ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung cloning saja teman-teman. Kalian bisa buka pada aplikasi VirtualBox-nya. Nah, lalu di sini karena kita ingin mengcloning server 1 Debian, maka kalian harus pastikan bahwa server 1 Debian-nya ini mati ya teman-teman, atau power off. Nah, di sini untuk mengcloning kalian itu harus klik kanan pada VM yang ingin kalian cloning seperti ini. Kemudian kalian bisa klik atau pilih yang clone. Nah, di sini untuk namanya saya akan ubah menjadi web server saja ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa next, kita bisa pilih yang full clone. Kemudian kita next. Di sini kita bisa pilih yang current machine state, lalu kita bisa clone. Kita tunggu hingga proses clone-nya selesai, teman-teman. Nah, jika proses clone-nya sudah selesai, di sini kita bisa pergi ke setting ya, teman-teman. Kemudian kita bisa pilih yang network. Nah, di sini kalian bisa pastikan teman-teman untuk web server itu dia menggunakan internal network. Nah, kemudian jika
di sini sudah menggunakan internal network. Kenapa harus menggunakan internal network? Karena di sini untuk web server itu akan kita jadikan IP-nya 10.10.10.4. Jadi dia itu akan satu network dengan yang server 1 dan server 2-nya. Nah, jika sudah dipastikan bahwa ini sudah terhubung ke internal network, itu kita bisa pergi ke sistem. Nah, kemudian di bagian boot order itu kita harus menggantinya, teman-teman. Yaitu di sini untuk hard disk itu pertama, kita bisa ganti saja seperti ini, hard disk itu pertama. Kemudian yang kedua adalah optical. Lalu yang ketiga floppy dan yang keempat network. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa oke saja. Kemudian kita bisa running untuk web servernya. Nah, di sini saya sudah running ya teman-teman untuk web servernya. Kemudian di sini juga saya sudah membuka untuk terminalnya. Nah, di sini kita akan coba untuk cek IP-nya teman-teman dengan perintah IPA. Nah, perhatikan di sini untuk IP-nya itu masih 10.10.10.2 ya teman-teman. Yang mana IP ini merupakan IP dari server 1 Debian-nya. Kenapa bisa sama dengan server 1 Debian? Karena web server ini dia merupakan hasil cloningan ya teman-teman dari server 1 Debian-nya. Nah, maka dari itu di sini kita bisa setting terlebih dahulu ya teman-teman untuk IP-nya. Kita bisa masuk ke dalam super user-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan clear saja. Kemudian di sini untuk mengkonfigurasikan IP itu kita bisa pergi ke nano/etc/network/interfaces. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini pada bagian address itu kita bisa ubah ya teman-teman untuk IP-nya menjadi 10.10.10.4. Seperti ini. Kemudian di bagian netmask dan juga gateway itu masih sama ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y lalu enter. Kemudian kita bisa restart terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan perintah sistem ctl restart networking. Kemudian di sini kita bisa enter. Jika sudah berhasil di restart, kita akan coba cek kembali ya teman-teman IP-nya dengan komen IPA, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berubah teman-teman untuk IP-nya menjadi 10.10.10.4. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk ping 88. Kita coba, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman untuk ping 88. Kemudian kita coba juga untuk ping google.com. Mohon maaf, di sini ada sedikit typo ya teman-teman. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini juga bisa ya teman-teman untuk ping ke google.com-nya. Nah, lalu di sini juga kita akan coba merubah untuk hostname-nya ya teman-teman. Karena di sini untuk hostname-nya itu dia masih menggunakan server 1 Debian. Di sini kita akan ubah menjadi server 3 Debian, yaitu dengan komen hostname ctl set strip hostname. Lalu kalian ingin merubahnya menjadi apa? Di sini saya akan ubah menjadi svr1 strip Debian. Mohon maaf, bukan server 1 ya teman-teman, tetapi server 3. Kita ubah seperti ini menjadi svr strip 3 Debian. Kemudian jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita juga akan coba merubah hostnya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke nano/etc/host. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini masih server 1 Debian ya teman-teman. Kita akan coba ubah menjadi server 3 seperti ini. Kemudian di bagian sini juga kita ubah menjadi server 3 Debian. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y dan enter. Nah, ketika kalian bertanya kenapa ini masih server 1 Debian padahal tadi hostname-nya itu sudah kita ubah. Nah, di sini caranya itu kita bisa exit saja. Lalu saya akan coba hilang terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita akan coba masuk lagi ke dalam terminalnya. Nah, perhatikan di sini sudah berubah ya teman-teman untuk server 3 Debian-nya. Yang tadinya server 1 Debian sekarang sudah berubah menjadi server 3 Debian. Nah, di sini kita akan coba ping ke diri sendiri ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan nama host yang tadi sudah kita konfigurasikan, yaitu ping. Lalu tadi untuk namanya adalah svr3 strip Debian. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah bisa ya teman-teman untuk ping ke diri sendiri. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai konfigurasi zone file. Nah, karena di sini kita akan membuat server 3 Debian itu menjadi web server dan server 1 Debian-nya itu menjadi local DNS server, maka dari itu kita perlu melakukan konfigurasi zone file, teman-teman. Yang mana di sini kita akan mengkonfigurasikan zone filenya itu di server 1 Debian-nya, teman-teman. Kalian bisa pergi ke dalam server 1 Debian-nya. Nah,
Karena di sini di server 1 Debian itu dia akan dijadikan sebagai local DNS server, maka dari itu kita perlu melakukan untuk konfigurasi zone filenya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama di sini itu kita harus menginstal yang namanya Bind 9, teman-teman. Nah, sebelum menginstal itu kita perlu masuk ke dalam super usernya terlebih dahulu dengan perintah sumin, lalu kita masukkan password. Jika sudah seperti ini, saya akan clear, lalu kita bisa langsung install, teman-teman, yaitu dengan perintah apt install bind 9. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini punya saya sudah terinstall ya, teman-teman. Ketika punya kalian belum terinstall itu kalian bisa tunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Nah, jika proses instalasinya sudah selesai di sini, untuk langkah selanjutnya itu kita perlu pergi ke cd/etc/bind. Seperti ini, kemudian kita bisa enter. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman bahwasanya untuk zone file itu dia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada forwarding zone dan juga yang kedua ada reverse zone. Nah, untuk melakukan konfigurasi keduanya di sini kita bisa pergi ke nano name.conf.local. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan konfigurasikan untuk yang forwarding zone terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa enter atau kita bisa seperti ini, bisa arrow bawah. Kemudian di sini kita bisa ketikkan zone, lalu tanda petik seperti ini, dan kita bisa masukkan untuk domain name-nya, yaitu di sini saya akan menggunakan talita.com. Kemudian jangan lupa tanda petik, lalu kita bisa spasi, kasih kurung tutup kurawal, kita bisa enter dan tab. Di sini kita bisa ketikkan type master. Seperti ini, kemudian titik koma, lalu kita enter dan kita tab. Di sini kita bisa tuliskan untuk tempat penyimpanannya, teman-teman. Di sini saya akan menyimpannya di file /etc. Jangan lupa dikasih tanda petik ya, teman-teman. /bind/db.talita. Nah, di sini saya akan menyimpannya di db.talita ya, teman-teman. Di sini itu saya samakan seperti nama domainnya. Kemudian kita kasih tanda petik dan titik koma. Lalu kalian bisa enter, kalian bisa masukkan kurung tutup kurawal dan juga titik komanya seperti ini. Nah, jadi ini adalah konfigurasi untuk yang forwarding file, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut untuk konfigurasikan yang reverse file. Kemudian kita akan lanjutkan untuk konfigurasi yang reverse zone, teman-teman. Kita bisa arrow bawah saja seperti ini, kemudian kita bisa ketikkan zone, lalu kita bisa kasih tanda kurung petik, tanda petik, kemudian kita bisa masukkan 10.10 seperti ini. Nah, 10.10.10 ini merupakan IP, teman-teman. Nah, ini itu IP dari server 1 Debian-nya. Yang ini, nah di sini itu dia dituliskannya secara terbalik, teman-teman. Jadi dia mengambil 3 angka pertama. Nah, 3 angka pertama itu dibalik. Jadi ini kan masih sama ya, teman-teman. Ya. Ini kan IP-nya 10.10.10. Nah, angka pertamanya kan 10.10.10. Ketika kita balik masih sama ya, teman-teman, menjadi 10.10.10. Nah, tetapi ketika kita masukkan IP yang ini, ketika dibalik itu menjadi 1.16.172, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tuliskan saja seperti tadi 10.10.10, kemudian IN strip ADDR atau address, lalu .arpa. Seperti ini, jangan lupa tanda petik dan kita kasih kurung buka kurawal. Kemudian kita enter dan kita tab. Kita bisa ketikkan lagi yaitu tab master. Jangan lupa titik koma, kemudian kita enter dan tab kembali. Masih sama, di sini juga kita bisa masukkan untuk tempat penyimpanannya ya, teman-teman. Di sini saya akan menyimpannya di /etc/bind lalu /db. db.10. Sini saya akan menyimpannya di db10 ya, teman-teman. Berbeda dengan yang forwarding file. Di sini untuk yang forwarding itu saya akan menaruhnya di db.talita, kemudian yang reverse saya akan taruhnya di db10. Di sini kita bisa kasih tanda petik, lalu jangan lupa titik komanya. Lalu kita bisa enter dan kita bisa tambahkan kurung tutup dan jangan lupa titik komanya seperti ini. Nah, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X, lalu kita Y atau simpan, kemudian kita enter. Jika sudah di sini kita akan coba cek ya, teman-teman, konfigurasi yang tadi sudah kita lakukan, yaitu dengan komen cat named
.conf.local seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk konfigurasi yang tadi sudah kita lakukan. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Nah, jadi teman-teman tadi itu kita kan sudah melakukan konfigurasi ya teman-teman, yang mana itu merupakan konfigurasi zone file, yang mana yang di forwarding zone itu kita sudah menaruh untuk tempat penyimpanannya di file /etc/bind/db.thalita. Nah, tetapi kita sendiri itu belum membuat yang namanya directory atau file db.thalita, teman-teman. Tetapi di sini caranya kita akan coba untuk mengcopy ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ls terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, dapat kalian perhatikan di sini banyak sekali ya, teman-teman, untuk db-nya. Ada db.255, db empty, db lokal dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan buat db Thalitanya, tetapi dengan mengcopy konfigurasi yang ada di db lokalnya, teman-teman. Langsung saja di sini kita bisa kopikan db lokalnya ke dalam db Thalitanya ya, teman-teman, yaitu dengan komen cp lalu db.local db.thalita. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah tercopy ya teman-teman, karena tidak memunculkan output apapun. Di sini kita akan coba ls. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk db Thalitanya. Nah, oke, sekarang di sini kita akan coba untuk membuka db Thalitanya ya teman-teman, yaitu dengan perintah nano db.thalita. Seperti ini. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, maka di sini untuk konfigurasi yang berada di db lokal itu sudah tercopy ya teman-teman ke dalam db Thalitanya. Nah, jadi di sini tuh kita hanya perlu mengganti yang perlu diganti ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh kita perlu mengganti beberapa teman-teman. Kita bisa mulai dari yang localhost terlebih dahulu. Yang ini kita bisa ganti untuk localhostnya itu menjadi thalita.com. Seperti ini. Jadi di localhost ini tuh kita menggantinya menjadi nama domain yang sudah kita buat ya teman-teman. Kemudian di sini di bagian yang localhost root itu juga kita ganti teman-teman. Yaitu saya akan coba gantinya sama saja menjadi thalita.com seperti sebelumnya, atau seperti nama domainnya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kalian jangan lupa di belakang .com itu kalian perlu tambahkan titik seperti ini. Jadi di sini setiap penulisan nama domain itu kalian perlu menambahkan tanda titik teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lanjut ke bagian serial number yang ini teman-teman. Kalian bisa lihat yang dua ini. Nah, jadi teman-teman setiap kita melakukan konfigurasi yang ada di db Thalitanya, maka dari itu untuk serial numbernya itu harus kita ganti teman-teman. Nah, di sini kalian itu bisa ganti menjadi 3, 4 atau seterusnya. Tetapi di sini saya akan ganti menjadi 5 saja. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjut ya teman-teman untuk ubah yang localhost yang ini. Di sini kita bisa ubah menjadi ns1 lalu .thalita.com. Seperti ini. Kemudian di belakang .com jangan lupa untuk dikasih titik ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa scroll atau baris yang kedua. Di bagian baris kedua kita bisa scroll. Nah, lalu di tanda add ini kita bisa ketikkan ns1 seperti ini. Kemudian di bagian yang ini 127.0.0.1 kita bisa ganti ya teman-teman, kita bisa hapus. Jadi di sini kita akan mendefinisikan yang menjadi lokal DNS servernya terlebih dahulu teman-teman. Nah, karena di sini yang akan menjadi lokal DNS servernya adalah server 1 yang memiliki IP 10.10.2, maka di sini kita bisa tuliskan saja ya teman-teman untuk IP dari server 1 Debian-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa enter. Kita akan coba untuk mengkonfigurasikan yang menjadi web servernya ya teman-teman. Kemudian di bagian ini kita masih utuh ya teman-teman, tanda add. Lalu kita di sini bisa tab untuk in-nya masih sama. Kita di bagian A ini kan ada 4 ya teman-teman, kita bisa ubah atau kita hapus menjadi 1 saja seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini itu kita bisa hapus saja teman-teman. Kita bisa tambahkan IP dari VM yang akan menjadi web servernya, yang mana yang akan menjadi web server itu adalah server 3 yang tadi sudah kita cloning dari server 1 Debian-nya, yang mana IP-nya itu adalah 10.10.10.4 seperti ini. Kemudian di sini kita bisa enter dan tambahkan parameter baru lagi ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan www
lalu tab, kita caps lock dan kita bisa ketikkan IN, lalu kita tab kembali. Di sini kita bisa tuliskan Cinem. Seperti ini, kemudian kita tab kembali. Kemudian kita bisa masukkan nama yang tadi sudah kita buat atau nama yang berada di reverse name-nya teman-teman, yaitu talita.com. Seperti ini, kemudian kita kasih tanda titik di belakang .com-nya. Nah, jadi apa sih maksud dari konfigurasi ini? Nah, jadi teman-teman, ketika ada klien yang ingin mengakses 10.10.10.4, nah maka nanti si router itu dia akan mengakses lagi untuk 10.10.10.4. Lalu nantinya si router itu dia akan mengalihkannya ke domain dengan nama talita.com. Nah, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X lalu enter. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dari zone filenya. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai konfigurasi reverse file. Nah, jadi setelah tadi kita konfigurasikan untuk yang DB talitanya, sekarang kita akan coba konfigurasikan untuk yang DB 10-nya ya teman-teman. Kita akan coba untuk cat terlebih dahulu ini. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasikan untuk yang ininya ya teman-teman. Sekarang kita akan coba konfigurasikan untuk yang DB 10-nya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita akan coba untuk mengcopy terlebih dahulu teman-teman agar DB 127 ini tercopy ke dalam DB 10-nya. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja cp lalu db.127 dan kita akan menaruhnya di db.10. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman untuk pengkopiannya. Nah, di sini saya akan coba ls apakah sudah terbuat untuk DB10-nya. Nah, perhatikan di sini sudah terbuat ya teman-teman untuk DB10-nya. Nah, dipastikan juga bahwa DB10 ini sudah memiliki konfigurasi yang ada di DB127 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa masuk ya teman-teman ke nano DB10. db.10 seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini seperti sebelumnya kita bisa ubah ya teman-teman di bagian localhost-nya, yaitu menjadi nama domainnya, yaitu punya saya tadi adalah talita.com seperti ini. Lalu di bagian root localhost juga kita ubah, punya saya itu menjadi talita.com saja, talita.com seperti ini. Kemudian jangan lupa tanda titik di belakangnya. Kemudian untuk serial number seperti sebelumnya kita juga ubah ya teman-teman. Di sini saya akan ubah menjadi 5. Nah, kemudian di sini di bagian reverse zone, di bagian localhost itu juga kita ubah ya teman-teman. Kita ubah menjadi ns1.talita.com seperti ini, jangan lupa tanda titik di belakangnya. Kemudian di sini kita bisa enter dan kita bisa ketikkan angka 2 lalu kita tab. Lalu kita bisa caps lock, kita ketikkan IN, lalu kita tab, kita ketikkan NS, lalu kita tab lagi, kita ketikkan tab ns1.talita.com. Seperti ini. Kemudian di sini juga kita akan konfigurasikan yang parameter pointernya ya teman-teman, yaitu di bagian sini, yang mana dia itu digunakan untuk menggabungkan IP address ke suatu domain. Nah, di sini kita bisa hapus saja yang 110 yang ini teman-teman. Yang ini kita bisa ubah saja menjadi 4 seperti ini. Kemudian di bagian localhost yang ini kita juga ubah, kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita ubah menjadi www.talita.com. Jangan lupa titiknya. Di sini jangan lupa ya teman-teman seperti ini. Nah, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X, Y dan Enter. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dari reverse file. Kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu mengenai verify konfigurasi dan juga restart server. Nah, jadi teman-teman di sini tuh kita akan memastikan bahwasanya untuk konfigurasi yang sebelumnya sudah kita lakukan itu tidak terjadi error ataupun kesalahan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dulu untuk konfigurasi yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, di sini kita akan coba lihat yang DB Talita terlebih dahulu, yaitu dengan perintah cat.dbtalita. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan ini adalah konfigurasi di DB Talitanya ya teman-teman. Kita juga lihat yang di DB 10-nya. Sama perintahnya cat db.10, kemudian kita enter. Nah, ini adalah konfigurasi yang tadi kita lakukan di db10 dan yang atas ini di db Talita teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek apakah konfigurasi yang sudah kita lakukan atau konfigurasi ini ada error atau tidak, yaitu dengan komen di sini name strip check conf.
Nah, seperti ini, jika di enter tidak mengeluarkan output apapun, itu artinya konfigurasi yang sudah kita lakukan itu benar ya teman-teman, ataupun tidak ada error. Nah, ini kan masih cek secara keseluruhan ya teman-teman, sementara DB Thalita dan juga DB 10-nya. Sekarang kita akan coba untuk cek per satu ya teman-teman, yaitu kita akan coba cek untuk DB Thalitanya terlebih dahulu, yaitu dengan komen name, strip check, zone, lalu thalita.com, baru DB Thalita. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman, maksud dari komen ini adalah kita itu akan melakukan pengecekan dengan nama domain kita, dan juga kita akan melakukan pengecekan konfigurasi di domain name kita, apakah ada error atau tidak. Nah, kemudian di sini kita bisa enter. Nah, jika mengeluarkan output oke seperti ini, artinya konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar ya teman-teman, atau tidak ada error. Jadi artinya konfigurasi dan nama domain kita itu aman atau tidak ada kesalahan teman-teman. Nah, di sini kita juga coba untuk cek pada IP-nya ya teman-teman, yaitu dengan komen name, strip check zone, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10, lalu IN strip ADDR, lalu .arpa spasi DB10. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini juga mengeluarkan output oke ya teman-teman. Artinya konfigurasi kita itu sudah aman atau tidak ada error. Nah, jika semuanya sudah aman dan tidak ada error di sini, kita bisa restart terlebih dahulu ya teman-teman untuk bind 9-nya, yaitu dengan perintah sistem ctl restart bind 9. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk kita restart. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk verify konfigurasi dan juga restart server. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketujuh, yaitu mengenai pengujian autoritatif DNS server. Nah, di sini kalian bisa buka di klien Ubuntu-nya ya teman-teman, karena di sini kita akan melakukan pengujian autoritatif DNS server itu di klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam super usernya terlebih dahulu, yaitu dengan sudo min i, kemudian kita masukkan password. Nah, di sini saya sudah masuk ya teman-teman ke dalam super usernya. Nah, teman-teman, ketika kalian ingat ketika kita ingin ping google.com seperti ini, nah di sini itu kan kita harus memasukkan untuk nama domain ataupun subdomainnya. Yang mana agar kita dapat melakukan ping google.com itu kita harus melakukan konfigurasinya terlebih dahulu teman-teman. Yang mana konfigurasi tersebut adalah konfigurasi resolver. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi resolver ya teman-teman. Kalian bisa pergi ke nano/etc/resolve.com seperti ini. Nah, di sini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ketika kita belum melakukan untuk konfigurasi resolver, maka kita itu tidak bisa melakukan ping ke suatu domain. Nah, di sini untuk name server 88 itu kita bisa masukkan ke dalam komentar saja teman-teman, yaitu dengan menggunakan tanda pagar seperti ini. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat name server baru ya teman-teman, di bawah ini aja. Nah, seperti ini kita bisa ketikkan name server. Yang mana name server ini merupakan IP dari 10.10.10.2 teman-teman, atau IP dari server 1 Debian-nya. Nah, jadi di sini teman-teman, kita itu tidak akan menanyakan lagi suatu IP address ke Google DNS servernya, tetapi kita akan menanyakannya itu ke lokal DNS kita. Yang mana untuk lokal DNS server itu lokasinya atau dia itu berada di server 1 Debian-nya ya teman-teman. Yang mana untuk server 1 Debian-nya itu dia memiliki IP 10.10.10.2. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa Ctrl X lalu enter. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengujiannya ya mengenai autoritatif DNS server. Nah, di sini untuk pengujian itu kita bisa menggunakan komendik, lalu kita bisa masukkan untuk nama domainnya teman-teman. Di sini untuk nama domain saya adalah thalita.com. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bisa enter. Nah, perhatikan di sini sudah terjawab ya teman-teman, bahwasanya thalita.com ini dia merupakan suatu domain yang mana dia itu memiliki web server yang 10.10.10.4. Nah, lalu siapa sih yang ngasih IP 10.10.10.4 ini? Nah, jadi yang ngasih IP ini itu adalah lokal DNS servernya teman-teman. Yang mana lokal DNS server itu dia memiliki IP 10.10.10.2. Yang mana
mana tadi itu kita sudah mengkonfigurasikan di server satunya, yang mana itu dia menggunakan nama atau menggunakan domain name adalah ns1.talita.com. Nah, jadi teman-teman tadi itu kita melakukan request suatu domain, yang mana domainnya itu adalah talita.com, yang mana IP dari domain ini adalah dia memiliki IP 10.10.10.4, dan yang memberikan IP 10.10.4 ini adalah local DNS server, teman-teman. Yang mana local DNS server itu kan tadi kita konfigurasikan di server 1 Debian-nya, yang mana local DNS itu dia memiliki IP 10.10.10.2. Jadi di local DNS server itu kita sudah mengkonfigurasikan untuk IP yang 10.10.10.4. Nah, jadi seperti tadi teman-teman, seperti konsep dari autoritatif DNS server, yang mana nantinya itu dia tidak akan melakukan request ke Google-nya lagi, tetapi dia itu akan langsung melakukannya ke local DNS server. Jadi dia itu tidak akan melakukan request ke DNS server Google, tetapi dia akan melakukan requestnya ke dalam local DNS server, teman-teman. Yang mana untuk local DNS server itu sudah kita konfigurasikan, teman-teman. Dia itu memiliki IP 10.10.10.2 dengan subdomain itu ns1.talita.com. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada bab 22, yaitu authorized DNS server. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.